Setelah Lin Beihua akhirnya menunjukkan mode badasnya ketika melakukan duel pertarungan melawan Yun Qiang di arena akademi. Semua orang yang menyaksikan di panggung arena melihat perubahan badas dari Lin Beihua masing-masing menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya sebab mereka mengenali ramuan yang diminum Lin Beihua merupakan obat terlarang bernama Sue Sue dan yang berdarah. Dengan harga satu dan yang berdarah berkisar sangat mahal, yang setara dengan pendapatan tahunan tabang besi Win milik keluarga Lin Yin, memungkinkan penggunanya dapat mencapai tingkat latihan lebih tinggi dari pemiliknya dalam waktu singkat. Ya bahkan para anggota klan Yun terutama Yun Han sang pemimpin tak kuasa menunjukkan rasa khawatirnya dengan tak berharap jika duel ini terus berlanjut. Kemungkinan itu akan membahayakan King Yan sebelum kemudian ia pun menoleh ke arah Yun Xuan dan menanyakan pada putranya itu mengenai pendapatnya yang apakah klan mereka harus menghentikan pertarungan King Yan. Saat Yun Xuan pun menyuruh ayahnya itu untuk santuy sebab King Yan pernah berpesan padanya sebelum melakukan duel baku hantam melawan Lin Beihua bahwa apapun yang terjadi agar jangan menghentikan pertarungannya di arena. Yang bahkan ia menyuruh Yun Han dan para tetua klan Yun untuk yakin atas kemampuan King Yan dikarenakan ia merasa yakin King Yan sekarang bukanlah lagi sosok lemah seperti 3 tahun yang lalu dan sekarang ia nyatanya memiliki kemampuan yang begitu OP melampaui sosok cupunya waktu dulu. Menyebabkan Yun Han pun yang mendengarnya hanya bisa percaya atas perkataan dari Yun Xuan dan menyuruh para anggota klan Yun mengamati perubahan apa yang terjadi selama pertarungan King Yan melawan Lin Beihua. Dengan ketiga kelompok Yun Han masih mengamati pertarungan King Yan di arena, Lin Cheng yang di sisi lain pun terus menunjukkan amarah membaranya dan merasa perubahan badas yang dialami Lin Beihua semua atas ulah dari King Yan dikarenakan jika ia mengalah dengan Mocha di arena secara patuh, kemungkinan besar Lin Beihua tak akan menunjukkan mode badasnya meminum pil darah yang bahkan dalam duel pertarungannya ini. Lin Cheng yang awalnya hanya menyiapkan pedang es ungu untuk Lin Beihua sebagai senjata baginya, yang menurutnya pedang es ungu itu sudah cukup untuk menghancurkan King Yan, tapi agar lebih aman, Lin Beihua tiba-tiba meminta tambahan pil darah padanya, sehingga sekarang tampaknya jika Lin Beihua sendiri tak sepenuhnya siap, keluarga Lin mereka akan berada dalam posisi yang sulit dalam taruhan buah kuantam ini, dan sebagai industri yang menopang kehidupan keluarga Lin, tambang besi Wuyin berpengaruh pada kemampuan keluarga Lin untuk mewarisinya. Dikarenakan jika mereka kalah dalam waktu kurang dari 10 tahun, kemungkinan besar keluarga Lin mereka akan tersingkir dari 3 kekuatan utama kota Tianyun. Namun ketika Lin Cheng yang masih memikirkan hal ini, King Yan pun saat ini di panggung arena terus menatap Lin Beihua dalam mode badasnya sembari melontarkan perkataan dinginnya padanya bahwa jika ia tidak membunuh Ling Hai saudaranya, kemungkinan ia kali ini masih akan bisa mengampuni nyawanya, tapi nyatanya itu tampaknya mustahil dikarenakan ia sudah terlanjur melakukan tindakan brutalnya sehingga kali ini dirinya akan membalasnya tanpa membuatnya Mocha tanpa rasa sakit. Menyebabkan Lin Beihua pun yang mendengarnya hanya melontarkan tawa psikopatnya dan menyebutkan perkataannya itu terkesan sangat sombong sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk menyerangnya dengan melesat secepat kilat ke arahnya dan meluncurkan serangan badas naga api. Tapi menghadapi serangan badas naga api dari Lin Beihua, King Yan pun tak mau tinggal diam begitu saja dengan juga meluncurkan serangan pedang es ungu di tangannya sehingga mengakibatkan buah kuantam badas antar keduanya pun segera terjadi. Namun singkat cerita setelah cukup lama melakukan pertarungan sampai-sampai mengakibatkan situasi di panggung arena dalam keadaan hancur lebur pada saat ini, kondisi King Yan pun masih mengenakan jubah merah, memegang pedang dengan satu tangan dalam mode santuinya tanpa mengalami cedera sedikit pun, sementara kondisi Lin Beihua tampak sangat menyuramkan dengan tak ada jejak yang ditemukan di seluruh arena bahkan napasnya sekalipun menghilang dari land. Sehingga semua orang yang menyaksikannya pun menebak King Yan telah memokatkannya sampai hangus menjadi debu hitam di panggung arena dan sekarang mereka akhirnya mengerti tentang perkataan yang disebutkannya pada Lin Beihua bahwa ia kali ini akan mokat tanpa menderita rasa sakit. Tapi ketika semua orang di panggung penonton masih melontarkan tebakannya atas kematian Lin Beihua di tangan King Yan, Lin Cheng yang kali ini duduk santuy di kursinya merasa tak terima atas kematian dari Lin Beihua dengan marah menunjukkan kekuatan pembunuhnya dan dalam beberapa detik ia sudah melompat ke atas panggung arena bersiap melakukan buah kuantam melawan King Yan. Tapi tepat ketika ia hendak akan melakukan buahku hantam, salah satu dari keluarga Linnya pun segera menghentikannya dan menyarankannya untuk tak melakukan pertarungan melawan King Yan, mengingat kemampuannya saat ini bukanlah lawan yang sebanding dengannya. Terlebih lagi Lin Beihua notabene tuan muda mereka telah berkorban untuk mereka serta keluarga Lin akan selalu mengingatnya.
Dan si tetua juga menyuruh Lin Chengyang untuk santuy, sebab selama binatang roh di area wilayah terlarang keluarga Yun itu berhasil mereka dapatkan, kemungkinan besar keluarga Yun hanyalah sebatas musuh cupu bagi klan Lin mereka. Saat ini pun buat Lin Chengyang yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan memilih untuk mengikuti saran dari si tetua klannya, sebelum kemudian ia pun mengalihkan pandangannya ke arah King Yan dan mengakui kemenangannya dalam pertarungan di panggung arena. Sehingga Bonnya pun berhak mendapatkan perjanjian taruhannya sebelumnya, berupa tambang besi Wuyin milik keluarga Linnya, akan sepenuhnya menjadi milik keluarga Yunnya mulai sekarang. Namun dikarenakan pedang es ungu di tangannya tak termasuk dalam cakupan taruhan sebelumnya, ia pun menyuruh King Yan untuk segera mengembalikannya. Setelah mendengar perkataan dari Lin Chengyang, King Yan pun segera mengiyakannya, tapi ia juga melontarkan imbalan atas pengembalian pedang itu, berupa sebuah ramuan tingkat raja ditambah dengan 100.000 koin perak. Diikuti salah satu anggota keluarga Yun melontarkan teriakannya, menyuruhnya untuk menolak tawaran dari Lin Chengyang yang menurutnya sangat rendah, dikarenakan senjata ajaib dengan level yang sama dan ramuan raja, setidaknya 10 kali lebih mahal daripada harga pedang es ungu, sebab jika harga pedang itu dijual di pasar gelap, kemungkinan besar harganya bisa menjadi sangat mahal. Tapi di sini King Yan pun memilih untuk mengabaikannya dan memutuskan untuk menerima tawaran dari Lin Chengyang, menyebabkan semua orang pun yang melihatnya, terutama keluarga Yun, spontan menunjukkan rasa herannya. Dengan tak berharap, King Yan begitu tulul menukarkan si pedang es ungu dalam nilai yang cukup rendah. Sebelum kemudian salah satu anggota keluarga Yun pun melangkah mendekatinya dan secara penuh syirin menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya, yang mengapa membiarkan Lin Chengyang menukar pedang es ungu dengan begitu mudah, saat King Yun pun secara cuek menyebutkan bahwa pedang itu hanyalah sebuah barang rongsokan yang terbuat dari perunggu tembaga maupun besi, serta kemungkinan sebentar lagi itu akan pecah. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk melangkah turun dari panggung arena. Tapi tepat ketika King Yan baru saja melangkah turun dari panggung arena, suara besi patah pun tiba-tiba terdengar di belakangnya, yang ternyata itu merupakan suara patahnya pedang es ungu, sehingga buat King Yan pun tak kuasa melontarkan tawannya, sebab ia tahu pedang es ungu hanyalah senjata sihir untuk bawaan tingkat raja, dan ketika membatalin Behua sebelumnya, ia memang sengaja mengeluarkan kekuatan penuh pedang itu, memungkinkan pedang es ungu itu kali ini akan patah dan hancur, menyebabkan semua orang pun yang melihatnya akhirnya menunjukkan pengertiannya, sebab mereka tahu King Yan secara cerdik menukar pedang es ungu itu dengan tawaran dari Lin Chengyang, dikarenakan ia tahu pedang itu sama sekali tak berguna lagi dan dipastikan akan hancur. Yang bakal Lin Chengyang pun yang melihat si pedang es ungu patah, tak kuasa menunjukkan rasa menyesalnya dan pada akhirnya jatuh pingsan, dikarenakan ia tahu ramuan raja yang diberikannya pada King Yan merupakan ramuan yang sangat berharga baginya, setara dengan ramuan tingkat tinggi lainnya, dan itu merupakan satu-satunya harapan baginya untuk melangkah ke tahap kultivasi tingkat tinggi selanjutnya. Menyebabkan King Yan pun yang melihatnya hanya menunjukkan rasa jijiknya, sebelum kemudian ia pun mendatangi kelompok keluarga Yun, terutama Yun Han, dan memberitahukan pada patriark klan Yun itu tentang alasan Yun Hao tak datang ke panggung arena, dikarenakan ia kali ini sedang mendatangi kebun obat spiritual keluarga Yun untuk mendapatkan seekor binatang roh, lalu juga mulai menceritakan tentang apa yang terjadi di kebun obat spiritual sampai ia menemukan binatang roh di dalamnya, maupun Yun Hao yang bersekutu dengan keluarga Lin dan lain sebagainya. Menyebabkan kelompok Yun Han pun yang mendengarnya, masing-masing sontak menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya, dengan tak menyangka ada seekor binatang roh di kebun obat spiritual, maupun ambisi licik Yun Hao benar-benar mengkhianati keluarga Yun dan berkolusi dengan para anggota keluarga Lin. Sehingga buat mereka pun akhirnya tahu mengapa alasan Lin Behua tiba-tiba mengusulkan agar taruhan pertarungan melawan King Yang sebelumnya digunakan untuk bertaruh dengan kebun obat spiritual, dikarenakan mereka memang mengincar binatang roh yang tersesat di dalamnya. Sebelum kemudian Yun Han pun yang merasa penuh syirin tentang si binatang roh, menanyakan secara kepo pada King Yang mengenai bagaimana keadaan binatang roh itu. Saat King Yang pun bilang bahwa binatang roh itu sudah berhasil ditundukkannya dan menceritakan dari awal hingga akhir bagaimana ia bisa menjinakkannya tanpa menyebutkannya sebagai binatang roh kekacauan, menyebabkan kelompok Yun Han pun yang mendengarnya menunjukkan rasa kagumnya, sebab mereka tahu binatang roh itu adalah harta karun yang sangat berharga dan dari segi nilai. Jika semua industri dari 3 kekuatan kota Tianyu digabungkan, mereka khawatir bahkan binatang roh itu dapat sepenuhnya melampauinya. Ya bahkan jika melihat seluruh dinasti Tianyuan, hanya kekuatan teratas yang dapat memiliki binatang roh, seperti misalnya keluarga kerajaan dinasti Tianyuan.
Tapi demikian salah satu keluarga Yun pun masih menunjukkan rasa keponya dengan menanyakan pada King Yang mengenai gerangan kerugian apa yang dialami kebun obat spiritual selama ia berhasil menjinakkan si binatang roh. Saat King Yang pun yang mendengarnya menyuruhnya untuk tenang, sebab kondisi kebun obat spiritual dalam keadaan baik-baik saja, dengan ia sudah mempersiapkannya sejak lama, dan kebun obat itu kemungkinan akan memiliki kejutan yang menanti mereka. Namun tepat setelah King Yang memberitahukan hal ini, pada saat ini di kejauhan di alun-alun, tiba-tiba terdengar suara tapal kuda yang keras, diikuti kemunculan seekor kuda raksasa memiliki penampilan tubuh dipenuhi darah, dengan ditunggangi oleh seorang praktisi tua yang tampak sangat OP dari keluarga Lin. Tapi King Yang pun memilih untuk mengabaikannya dan mengajak Yun Han kembali ke aula keluarga Yun guna mengadakan rapat membahas suatu hal penting di sana. Dengan singkat cerita ketika sampai di aula, ayah dan anak Yun Han dan Yusuan sekelompok senior yang baru dipromosikan maupun para tetua terhormat keluarga Yun semuanya duduk di meja persegi panjang, sementara King Yang duduk di barisan depan meja konferensi dengan satu tangan dan memainkan jari-jarinya bertempur santu di atas meja. Sebelum kemudian ia pun memulai percakapan dengan menyuruh seorang penatua bernama Taisang untuk menjelaskan padanya tentang bagaimana seorang anggota keluarga Lin bernama Lin Bo bisa selamat. Saat penatua Taisang pun secara kikung menjelaskan tentang alasan Lin Bo bisa selamat, dikarenakan putranya bernama Lin Wei telah berbakti setengah tahun yang lalu dan ia masuk ke Akademi Tianyun dan akan kembali dalam sebulan. Dengan jika seandainya mereka kali ini membantai Lin Bo, dirinya khawatir itu akan membawa bencana bagi keluarga Yun. Terlebih lagi Akademi Tianyun adalah kekuatan langsung dari keluarga kerajaan dinasti Tianyuan dan merupakan akademi raksasa terbesar dari dinasti Tianyuan. Dengan para siswa Akademi Tianyun memiliki identitas yang berbeda, bahkan jika mereka menghadapi kaisar, mereka memiliki hak istimewa untuk tak berlutut. Menyebabkan King Yang pun yang mendengarnya sontak menunjukkan rasa herannya dengan tak menyangka salah satu anggota keluarga Lin bernama Lin Wei ternyata bergabung dengan sebuah akademi terkuat.